Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman kelas 11 TKRO? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual ya. Masih secara virtual, semoga pembelajaran yang akan kita lakukan dapat berjalan dengan lancar dan semua bisa terlaksana tanpa kendala. Ya, jika ada pertanyaan ataupun nanti ada yang kebingungan terkait materi, teman-teman silakan mencatatnya terlebih dahulu pertanyaan tersebut atau hal yang ingin ditanyakan. Kemudian nanti disampaikan ke Bapak melalui WA atau melalui fitur komen di Edmodo ya. Jadi tetap kita akan melaksanakan diskusi ya jika terjadi kebingungan. Untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang sistem pendingin part 1. Karena pembahasan di sistem pendingin itu cukup banyak, maka nanti akan kita bagi beberapa part, mungkin ada 3 part ya. Nah, untuk kali ini ya untuk part 1-nya kita akan membahas tentang fungsi dari sistem pendingin ya, sistem pendinginan di mesin itu apa, kemudian komponennya apa saja, dan bagaimana kerja dari komponen tersebut. Ya, itu yang akan kita bahas di part satunya. Nah, jadi kita akan lanjutkan saja ya, kita mulai video kali ini. Nah, sistem pendinginan. Jadi di suatu engine ya, suatu mesin di kendaraan ringan itu pasti ada yang namanya sistem pendinginan. Karena engine ataupun mesin itu bekerja berdasarkan prinsip pembakaran, yaitu pembakaran campuran udara dan bahan bakar di dalam mesin. Nah, oleh karena itu dia akan menghasilkan energi panas. Nah, dari energi panas tersebut hanya 25% ya yang bisa dimanfaatkan menjadi energi gerak sampai ke roda. Nah, 30%-nya itu diserap oleh mesin itu sendiri. 45%-nya hilang bersama gas buang melalui knalpot. Sisanya hilang karena adanya gesekan pada mesin itu sendiri. Nah, 30% itu diserap oleh mesin itu sendiri. Ya, jadi bayangkan mesin itu bekerja terus-menerus, panas yang dihasilkan oleh pembakaran 30%-nya diserap oleh mesin. Secara terus-menerus selama mesin itu bekerja. Otomatis temperatur mesin itu pasti akan meningkat. Ya, akan meningkat dengan seiringnya pemakaian mesin. Nah, otomatis mesin itu akan bermasalah jika temperaturnya melebihi standar karena bahan dari mesin itu sendiri kan tidak boleh ada pemuaian dan segala macamnya. Ya, makanya di sini mesin itu harus dipasang sistem pendinginan. Ya. Nah, jadi secara fungsi dan karena latar belakang tersebut, fungsi dari sistem pendinginan adalah untuk mengatur agar suhu pada mesin selalu terjaga pada temperatur konsisten ya antara 80 derajat sampai dengan 90 derajat Celcius. Jadi tidak melebihi dari temperatur tersebut. Nah, ini adalah fungsi dari sistem pendingin. Jadi panas dari mesin ya. Tadi kan pembakarannya itu menghasilkan panas, panasnya diserap oleh mesin. Nah, panas dari mesin itu nanti akan dipindahkan ke sistem pendingin. Ya, jadi mesin itu temperaturnya terjaga. Ya, tidak melebihi dari standar yang sudah ditetapkan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang akan terjadi kalau misalkan tidak ada sistem pendingin? Ya, yang terjadi adalah overheating ya atau kelebihan panas di mesin. Nah, kelebihan panas di mesin ini pasti akan berdampak buruk pada mesin itu sendiri. Contohnya, ya piston bisa jadi berubah bentuk. Ya, suhu piston sendiri itu kan yang bertemu langsung dengan pembakaran itu adalah piston dan ruang bakar.
Nah, suhu yang piston ketika terjadi pembakaran itu bisa sampai 250 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan panasnya tidak diserap oleh sistem pendingin, terjadi overheating, pasti ada pemuaian. Pasti ada komponen yang rusak, yaitu meleleh ya, atau jebol. Ya, piston jebol ataupun misalkan katupnya ya. Jadi kerusakannya adalah seperti itu, dampak buruknya. Adanya pemuaian. Celah-celah katup yang seharusnya standar karena panasnya lebih, dia akan memuai, akan berubah bentuk. Nah, ketika berubah bentuk, kerjanya tidak maksimal, kerjanya tidak seharusnya, maka terjadi kerusakan. Kerusakan itu akan berdampak ke komponen yang lain. Begitu juga piston. Ketika piston rusak, komponennya akan merusak atau berdampak pada kerusakan yang lain. Seperti bengkoknya stang seher atau connecting rod ya, dan seterusnya. Itu dampak buruk dari overheating. Ya, terjadi pemuaian, terjadi perubahan bentuk, yaitu jika overheatingnya terlalu parah. Ya. Dan juga sistem pelumasan juga akan terganggu. Ya, otomatis pelumasan akan memuai lebih. Tidak ada pelumasan yang bekerja. Celah-celah di jalur pelumasan pun akan berubah. Maka tidak ada pelumasan, komponennya akan rusak semua itu ya. Jadi sangat berdampak buruk pada komponen mesin. Nah, itu dampak buruk dari rusaknya sistem pendingin atau jika tidak ada sistem pendingin di mesin. Nah, sistem pendingin itu sendiri itu ada dua ya. Ada sistem pendingin udara dan ada sistem pendingin air. Nah, ini ada gambarnya ya. Sistem pendingin udara. Nah, ini biasanya jarang digunakan pada mesin mobil. Untuk mobil-mobil zaman sekarang tidak ada. Biasanya digunakan pada mesin-mesin kecil ya, sepeda motor. Jadi dia mesinnya itu hanya dialirin ya, ada aliran udara, flow udara yang melalui kisi-kisi yang ada di mesin. Jadi panasnya itu diserap oleh mesin, oleh udara. Ya. Nah, kalau misalkan pendinginan air di dalam rongga mesin dia terdapat saluran air ya atau water jacket sehingga panas dari mesin akan dipindahkan ke air. Itu cara gambaran sedikit tentang pendinginan air. Ya. Nah, di sini tergambar komponen sistem pendingin air. Ya. Apa saja komponennya? Yang pertama adalah satu radiator. Ya, ini radiator. Yang kedua adalah reservoir tank. Yang ketiga adalah radiator cup ya. Radiator cup atau tutup radiator. Yang keempat cooling fan. Ya. Yang kelima water pump. Yang keenam termostat. Nah, itu komponen umum sistem pendingin air. Nah, sistem pendingin air ini memiliki keuntungan untuk mesin ya. Jadi mesin itu karakternya tidak berisik ya karena ada peredaman ya di sekeliling engine. Ya, di sekeliling engine suara itu diredam oleh adanya air ya, air pendingin. Nah, ini komponen dari gambar yang lebih mirip dengan aslinya ya. Ini radiatornya. Ya, bentuknya kisi-kisi seperti ini. Ya, jadi di sini ada saluran untuk airnya. Kemudian di sini ada reservoir tank atau tank penampung. Kemudian ada selangnya, selang radiator, bagian atas dan bagian bawah. Kemudian ada ini fan radiator atau kipas pendingin. Kemudian ada sabuknya atau belt. Kemudian ada termostatnya. Kemudian di sini ada water pump atau pompa airnya. Kemudian ada water jacket ya yang di sekeliling dari ruang bakar atau silinder. Ya. Jadi ini gambaran dari komponen sistem pendingin. Oke.
Nah, sirkulasinya. Ya, ini sirkulasinya nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi di part kedua, yaitu cara kerjanya ya. Jadi intinya sirkulasi air pendingin atau coolant di sistem pendingin itu bersirkulasi di mesin, kemudian ke radiator, kemudian kembali ke mesin. Nah, dari mesin ini air coolant itu akan menyerap panas. Nah, sehingga panas itu ya pindah dari mesin ke air atau coolant. Nah, coolant ini juga harus standar ya, karena banyak mesin-mesin lama, mobil-mobil lama itu menggunakan air suling, air biasa gitu ya, air tanah gitu. Nah, ini harusnya dia menggunakan air coolant, karena air coolant itu punya karakter untuk menyerap panas ya. Dia punya kemampuan untuk menyerap panas lebih baik dari air biasa. Nah, dan juga dia punya karakter atau sifat tidak membuat korosi atau karat pada komponen mesin. Nah, ini juga ya yang menjadi salah satu syarat dari sifat coolant yang bisa digunakan pada mesin. Nah, kita bahas terlebih dahulu komponennya. Nah, komponennya yang pertama adalah radiator. Fungsinya adalah untuk membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ya ke udara luar melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Jadi, radiator ini mempunyai dua pintu. Yang pertama upper tanknya ini selang dari bagian atas, kemudian lower tank selang bagian bawah. Selang bagian atas dia akan menampung air coolant yang dalam kondisi panas dari mesin. Ya, jadi air coolant yang sudah menerima panas dari mesin itu disalurkan ke bagian upper tank. Kemudian nanti dia akan melalui sirip-sirip atau kisi-kisi dari radiator. Jadi dibagi tuh airnya ke bagian kecil-kecil. Jadi volumenya diperkecil melalui pipa-pipa yang atau sirip-sirip radiator. Ini kan volumenya kecil nih. Ya, ini volumenya kecil, jadi mengalir ke sini. Prinsipnya ember air ya, air dengan wadah ember yang lebih besar, air panas, itu lebih lama dinginnya daripada air yang ada di piring yang lebih kecil. Ya, dia lebih cepat dingin yang di piring. Nah, ini sama. Jadi dia dibagi ke permukaan yang lebih kecil. Kemudian nanti ada angin dari cooling fan. Dihembuskan angin sehingga panasnya lepas. Nah, jadi air yang sudah sampai ke lower tank ya, air coolant yang sudah mencapai lower tank, dia menjadi lebih dingin. Ya, jadi prinsipnya adalah radiator itu untuk membuang panas pada air coolant. Ya. Jadi di lower tank air coolantnya itu sudah dingin. Ini terlihat ya, ada pipa, tube flat fin, pipa fin yang berbentuk datar, flat atau rata, ya. Atau ada juga yang tube tipenya corrugated fin, ya. Jadi zigzag seperti itu. Nah, ini yang tipe mesin yang sirip-siripnya ya, sirip-sirip mesin. Nah, itu komponen radiator. Kita lanjut. Komponen yang kedua adalah water pump. Fungsinya adalah secara nama aja ya, water pump atau pompa air adalah mensirkulasikan, memompakan air pendingin mesin, ya air coolant dari radiator ke mesin. Jadi yang membuat air pendingin atau air coolant itu bisa bersirkulasi adalah water pump. Nah, biasanya pompa yang dipakai adalah jenis sentrifugal, ya, berputar. Dan pompa ini digerakkan dengan tenaga mesin itu sendiri dengan perantara fan belt. Jadi dia di putaran mesin dihubungkan ke water pump menggunakan fan belt. Ya, seperti dilihat di sini. Ini water pump di sini. Kemudian diteruskan putarannya dihubungkan ke putaran mesin. Jadi kalau mesin bekerja berputar, pompa water pump juga berputar. Nah, tapi biasanya
di sini juga dilengkapi dengan kopling. Ya, ketika memang tidak perlu ada sirkulasi, maka pompanya akan terputus. Ya, tapi kalau memang perlu ada sirkulasi, dia pompanya akan terhubung dan berputar. Ya, ini ada switch-nya nanti dari suhu. Ya, dari indikator suhu. Ini komponen yang kedua adalah water pump. Nah, komponen yang ketiga adalah termostat. Nah, termostat ini adalah sejenis valve atau katup, ya, tapi kerjanya secara otomatis, ya. Ya, otomatisnya bagaimana? Ya, dia akan otomatis terbuka dan otomatis tertutup. Namanya valve, katup. Dia bisa terbuka dan tertutup cara kerjanya. Nah, dia terdapat pada cylinder head water outlet. Ya. Pada waktu mesin dingin, termostat menutup aliran air coolant dari radiator ke mesin. Jadi kalau air radiatornya masih dingin, termostat ini akan menutup. Jadi air coolantnya hanya bersirkulasi di dalam mesin, ya, tidak ke radiator. Tetapi jika mesin itu sudah panas, ya, termostat ini akan bekerja. Ya, termostat ini bekerja membuka, katupnya terbuka sehingga air coolant dari mesin akan bersirkulasi ke radiator untuk didinginkan. Nah, ini gambar dari katup termostat, ya. Di sini ada katupnya nih, valve-nya. Kemudian ada wax-nya atau gelnya di sini. Kemudian ada silindernya. Kemudian ada bypass valve-nya. Nah, ini ada sleeve-nya yang bergeser. Nah, ini ada yang with bypass valve dan juga ada yang without bypass valve. Ya. Jadi dia prinsipnya kalau panas dia akan terbuka karena ada wax-nya ini, ya. Gel wax-nya ini sangat sensitif dengan dengan suhu. Kalau misalkan ada suhu yang lebih panas, dia akan mengembang sehingga dia membuat katupnya itu terbuka. Ya. Jadi cara kerjanya seperti itu dari wax-nya ini. Kalau dia terkena panas, dia akan mengembang dan membuka valve. Ya. Nah, ini termostat, ya. Ada dua jenis macam, dengan katup bypass dan tanpa katup bypass. Ya, ini yang bypass nomor 3. Ini ada katup bypass. Nah, jika posisi termostat miring, maka posisi jingle harus ada di sebelah atas untuk menghindari terjebaknya udara di dalam sistem pendingin. Jika hal ini terjadi, maka mesin akan menjadi panas, ya, atau overheat. Nah, ya, ini salurannya, prinsipnya, ya, masuk dari sini, jiggle valve, ya, dari 4, ya, dari sini. Nah, dia akan mengeluarkan air dari sini. Nah, ini termostat tanpa katup bypass. Nah, pada saat temperatur rendah, mesin dingin, saluran air radiator ditutup oleh termostat sehingga air akan mengalir dari blok silinder ke pompa melalui saluran bypass. Ya, jadi kalau misalkan katupnya ini tidak ada bypassnya, bypass itu berarti pengembali. Ya, dia tidak akan mengalir keluar ke sini, tetapi dia akan balik ke sini nih. Ya, ini katup bypass. Katup bypassnya tidak ada di termostat, tetapi adanya di sini. Dia akan kembali ke water jacket atau ke silinder. Nah, tetapi kalau misalkan temperatur mesinnya sudah panas, ya, saluran air ke radiator dibuka. Ya, jadi ini kebuka nih melalui termostat, sehingga nanti dia akan bersirkulasi ke termostat, kemudian ke radiator, air pendinginnya akan didinginkan melalui bantuan kipas dan juga melalui angin dari bagian depan mobil. Nah, ini kalau misalkan dengan katup bypass, biasanya letaknya di sini, di bawah, ya, tidak di atas. Jadi termostat itu sekaligus dengan bypass. Kalau di sini termostatnya di sini, ya, bypassnya adanya di sini, ya, bypassnya ada di sini. Tapi kalau misalkan termostat dengan katup bypass, termostatnya ada di sini, ya, sekaligus dengan bypass. Cara kerjanya adalah seperti tadi.
saluran bypass yang ada pada termostat terbuka kalau misalkan temperaturnya masih dingin. Ya, jadi dia hanya bersirkulasi ya ke sini. Ya. Blok mesin, saluran bypass, water pump ke blok mesin lagi. Nah, tapi kalau misalkan panas, saluran bypass yang ada pada termostat akan tertutup. Ya, ini tertutup nih. Sehingga dia tidak akan ke radiator. Nah, ini cooling fan. Ya, letaknya adanya di sini. Ya, fan radiator. Fungsinya adalah untuk mensirkulasikan udara melalui sirip-sirip pada radiator. Cara membangkitkan aliran udaranya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan kipas, ya, atau cooling fan, dengan kendaraan lari cepat. Nah, cooling fan ini ada dua macam. Ada yang menggunakan motor listrik, dan juga ada yang menggunakan tali kipas atau fan bell. Nah, supaya kerja radiator lebih efektif, tambahkan LLC ya, atau long life coolant pada radiator. Nah, jadi cooling fan ini dia biasanya bekerja jika dibutuhkan, ya. Nah, dia kalau misalkan yang menggunakan motor listrik, ya dia akan dialurkan arus listrik ke cooling fan-nya ketika mesin sudah membutuhkan, air pada coolant sudah membutuhkan pendinginan. Jika belum, maka cooling fan-nya masih dalam keadaan off. Nah, maksud dari dengan kendaraan lari cepat ya di sini gambarnya. Ketika kendaraan melaju cepat, otomatis ada udara yang mengalir dari depan mobil ya masuk ke kisi-kisi radiator ya, kemudian melalui radiator sehingga sudah mendinginkan. Seperti itu. Kemudian tutup radiator. Nah, jadi tutup radiator ini fungsinya bukan hanya menutup radiator, tapi juga dia mensirkulasikan air coolant pada radiator menuju atau kembali ya dari reservoir tank. Ya, jadi hubungannya antara radiator dengan reservoir tank. Mana reservoir tank? Nih. Ya. Nah, ini tutup radiatornya di sini. Nah, ini sebagai penyalur antara radiator ke reservoir tank ya, tutup radiator itu. Kita lihat ada dua katup ya. Ada relief valve, katup tekan, atau ada vacuum valve. Relief valve ya, yang nomor 1 ini ada di samping. Itu untuk membuang air pendingin ke reservoir tank pada saat tekanan di dalam radiator naik. Jadi prinsipnya adalah seperti memasak air di panci. Ketika air itu sudah mendidih, otomatis ada uap. Kalau misalkan uapnya lebih, itu sampai tutup pancinya itu sampai ke atas ya, terdorong. Nah, sama seperti radiator. Untuk mencegah kebocoran di radiator, ketika ada uap berlebih di radiator, maka uapnya itu akan diteruskan melalui katup tekan, ya, yang nomor 1. Sehingga radiatornya aman, tidak bocor karena tekanannya berlebih. Nah, tetapi katup vakum atau vacuum valve, dia akan memasukkan air pendingin ke radiator kembali pada saat tekanan di dalam radiator turun. Ya, kalau misalkan radiator lagi turun tekanannya atau lagi kekurangan air, dia akan membuka katup dari reservoir tank ke radiator sehingga air coolant dari reservoir tank itu akan mengalir ke radiator. Ya. Nah, ini reservoir tanknya. Jadi fungsinya adalah berhubungan dengan tutup radiator. Fungsinya adalah untuk menampung kelebihan air dari radiator saat terjadi pemuaian atau kelebihan tekan dan mengembalikan air ke radiator saat tekanan di dalam radiator turun. Otomatis air di radiator ini, di reservoir tank ini harus terjaga. Ya, jadi dia harus terjaga, nggak boleh kekurangan juga. Kalau misalkan radiatornya kurang, dia akan mengambil dari reservoir tank. Jadi ini nggak boleh kurang dan juga nggak boleh berlebih dari garis full. Kalau berlebih nanti tumpah. Ketika ada tekanan berlebih, dia tidak bisa menampung. Ya, seperti itu fungsi dari reservoir tank. Dan yang terakhir, ini adalah komponen fan ya atau kipas. Ya, dia dijalankan dengan V-belt.
Oke, itu kerja dari komponen sistem pendingin. Ya, komponen ini bekerja secara sistem, artinya bekerja sama. Jika ada salah satu komponen yang tidak bekerja, otomatis pendinginan akan terganggu. Ya, nah nanti ini akan berhubungan dengan cara kerja proses mendinginkannya dan juga cara kerja ketika mesin tidak panas. Ya, jadi ini juga akan berhubung dengan bagaimana cara kita merawat sistem pendingin. Ya, bagaimana cara kita memeriksanya, bagaimana cara kita merawatnya. Ya, jadi teman-teman terlebih dahulu harus memahami kerja komponennya dulu. Jadi nanti bisa menganalisa kerusakan yang terjadi. Oh, kalau kerusakannya seperti ini, berarti komponen ini yang rusak. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja pertemuan kita pada kali ini. Ya, materi yang kita bahas. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi. Ya, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dari materi yang Bapak sampaikan, silakan tulis komentar di YouTube, ya YouTube channel Bapak. Pertanyaannya apa, ataupun memberikan kesimpulan, ataupun memberikan masukan, silakan. Ya, ataupun bisa melalui WA pribadi Bapak, silakan di chat. Ya, jadi setelah ini silakan kalian berdiskusi. Nanti akan Bapak jawab juga di kolom komentar Edmodo atau kolom komentar YouTube. Sekian ya dari materi Bapak sampaikan. Semoga materi yang Bapak sampaikan ini mudah dipahami oleh teman-teman semua. Jadi silakan dipelajari lebih lanjut. Bapak juga sudah mengirimkan materi belajar yang bisa dibaca ya. Jadi pelajari juga bukan hanya melalui video, tapi dari modul yang Bapak sampaikan. Demikian Bapak akhiri video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.